kita prospek orang yang sudah punya anak, teman-teman. Ya, contoh nih, saya datang ketemu Christine misalnya. Christine udah punya anak kan? Ya, saya udah dapat janji temu sama dia. Saya udah di rumah dia nih, Christine dan suami. Oke? Ya, saya ngobrol-ngobrol, saya lihat anak dia, namanya Gwen sama Gera. Ya, udah sekolah belum anaknya? Sudah ya, kelas berapa? Masih playgroup ya. Thank you banget ya Tono, Christine buat waktunya. Gua hari ini datang, gua mau sharing nih. Ada satu program buat jamin dana pendidikan anak-anak. Udah pernah dengar belum? Boleh ya saya sharing setengah jam. Ini jaminan buat dana pendidikan kuliah mereka. Ngomong-ngomong, anak-anak udah diikut sertakan belum sama program jaminan pendidikan? Jaminan ya, jadi jaminan itu artinya kalau orang tuanya terjadi sesuatu, anaknya tetap bisa kuliah. Nah seperti itu. Bisa teman-teman kalimat pertamanya seperti itu bisa? Ya, jadi datang ketemu sama orang, punya anak, ngobrol, basa-basi, Ton, thank you ya buat waktunya. Anak-anak udah pada sekolah belum? Udah ya. Jadi gue datang ke sini, gue mau cerita, gue mau sharing. Ada satu program jaminan pendidikan buat mereka. Udah pernah dengar belum Ton? Jaminan pendidikan kuliah buat mereka. Nah, jadi seperti ini. Contoh ya, ini cuma contoh ya. Contoh anak usianya 2 tahun. Contoh ya. Bapaknya usianya 35 tahun. Contoh ya. Kita anggap inflasi ngerti nggak nih yang ini nih? Yang SMA nih semua nih. Ngerti nggak inflasi? Ntar googling ya, inflasi apa ya? Gua takutnya gua ngomong inflasi yang situ nggak ngerti lagi ya. Ngerti ya inflasi ya? Inflasi nanti googling ya. Katakan inflasi 9% per tahun. Ya, 9% contoh ya. Ini ada rumus 72 teman-teman. Rumus 72 itu cara menghitung cepat. Bukan saya ngomong, ini googling aja. Jadi cara kita menghitung nilai uang kali 2. Jadi kalau misalnya pakai rumus 72, ini caranya gini teman-teman. 72 dibagi inflasi. Inflasinya kita anggap berarti 9% kan? Jadi 72 dibagi 9 ini sama dengan 8. Artinya setiap 8 tahun nanti kali 2 teman-teman. Nanti teman-teman yang udah bisa hitung future value, cara menghitung nilai masa akan datang bisa di cross check teman-teman. Udah mulai bingung kan? Paham nggak teman-teman ya? Ini rumus 72. Contoh ya. Coba siap Ci. Udah punya anak belum? Udah ya. Kalau mau sekarang anaknya mau masuk kuliah, anggap kedokteran atau ekonomi di universitas swasta. Dari masuk sampai dia lulus pakai toga, kuliah lulus jadi sarjana, butuh dana kira-kira berapa? Ya teman-teman bisa googling. Saya kemarin baru googling nih fakultas di BINUS, Bina Nusantara, ya kan? Di situ ada fakultasnya komplit, kurang lebih kisarannya 200 juta sampai 240 juta, tergantung fakultasnya apa. Ada yang 180 juta. Kita anggap 250 juta teman-teman. Ini masuk kuliah sampai lulus 8 semester, butuhnya 250 juta. Fakultas kedokteran, kita anggap nih, ya. Contoh ya. Ini kedokteran. Masalahnya anak kita kan kuliahnya bukan sekarang. Ya, Gerard kan berumur 2 tahun kan? Kuliahnya nanti kan? Betul gak? Kalau Gerard sekarang umurnya 18 tahun, 250 juta nih, kalau siapin ceritanya nih, kalau masuk universitas swasta misalnya, oke? Nanti saya masuk ke sini lagi ya. Jadi gini teman-teman. Saat ini kan anak umur 2 tahun, betul? Nah, menurut Tono sama Christine, anak kuliah umur berapa? 18 tahun. Berarti kan kalau sekarang kan kuliah 250 juta, betul ya? Ini kan tahun 2019, betul? Kita kan harus hitung teman-teman. Anaknya kan kuliahnya umur 18, 250 juta jadi berapa? Nah, nanti ada rumus yang ini kan, rumus 72 teman-teman. Rumus 72 nih, setiap 8 tahun kali 2 jadinya. Jadi kalau umur 2, 8 tahun, ini 8 tahun, anaknya umur berapa? 10. Ini biayanya udah bukan 250 juta lagi, jadinya 500 juta. Ngerti gak maksudnya? Ngerti ya?
8 tahun lagi, ini jadi berapa teman-teman? 1 M. Nggak kelihatan ya? Ya. Ini pakai rumus future value nih, sama dengan present value dikali 1 tambah asumsi I pangkat M. Kan? Ini cara menghitung cepat keledai, jembatan keledai teman-teman. Rumus 72 itu cara menghitung cepat. Emang benar uang 250 juta sekarang 16 tahun kemudian jadinya 1 M. Ini benar teman-teman. Cara hitungnya ya ini, future value sama dengan present value-nya 250 juta dikali 1 tambah asumsi inflasi 0,9%, berarti 0,9 ya. 0,09 dipangkat 16. Anggap 10% aja lah ya. Lo orang ngerti nggak nih hitungan begini? Hah? Kalau nggak ngerti nggak nyambung lo kita lo teman-teman. Ngerti nggak ini? Hah? Cinci ngerti kan Ci? Bingung ya? Hah? Makanya saya ajarin jembatan keledai buat cara menghitung cepat sebenarnya. Cuma ini saya mau buktiin ini tuh benar gitu loh, nggak lari makanya. Cuma yang SMA nih 0,09 dipangkatin 16 hasilnya berapa nih dalam? 0,1 deh, 0,1 aja 10% aja. 0,1 pangkat 16. Iya, 1 tambah 0,1 dipangkat 16. Keluarin kalkulator teman-teman. Kalau nggak keluarin, mana mau belajar apa? Nggak ngerti ini. Mau 1 tambah 0,1 kan 1,1. Betul? Kalau bantu gua. Luka bantu saya pakai handphone. Nih, yang bisa gua kasih baju ntar di Vision. Hasilnya berapa? Gua kasih baju. Nih, kalau hitungin hasilnya berapa nih? 1,1 pangkat 16. Bajunya ntar gua kasih hari Sabtu depan. Baju New Vision 1,148. Hah? 1,148. 1,1 pangkat 16, 1,1 Alvin. 1,1 dipangkat 16. Ini tolong nih. Ini jadi kasih tahu jawabannya. Gua kasih baju New Vision 1,1 pangkat 16. Pangkat 16 kan berarti kan 1,1 dikali 1,1 itu pangkat 2 teman-teman. Sama dengan sampai 16 kali. Ya bentar ya. Siapa yang membantu hitungin? Jangan teriak begini, yang dapat baju itu banyak, gue bingung. Yang berani ke depan nih tulis hasilnya. Dapat baju kan dari gua dah. Daripada bengong semua kayak gini nih. Ya sering mulat jadinya. 1044. Nggak tahu dah ini. B dong, iya B. Sorry ya, Bang. Ini bahasa kita bolo aja ya. Jadi dapat hasilnya nggak? Oh, maju nggak? Dapat baju nih. Harus maju. Hasilnya berapa? Nih. Ya. Berapa tadi? Iya. Ya, benar. Tepuk tangan teman-teman ya. Jadi apa? Pimpin ya, siapa? Aldi ya. Ya. Ntar kamu ukuran M ya bajunya ya. Ukurannya M atau S? Lili. Baju Vision tuh M atau S? Ukurannya M atau S? L. Buat Aldi. Luar biasa. Hasilnya buat Aldi loh. Ada yang tahu nggak nih hasilnya dari mana? Belajar teman-teman. Kita kalau nggak belajar, keluarin kalkulator handphone. 1,1 dikali 1,1 hasilnya berapa? Coba. Kalau nggak bisa belajar di sini prospek besok nggak ngerti cara prospeknya. 1,21 itu udah pangkat 2 teman-teman. 1,1 dikali 1,1 itu pangkat 2 maksudnya. Sedangkan kita mau pangkat 16. 16 itu apa? Tenor waktu ini loh. Anaknya umur 2, ini 18.
Jadi sama dengan sampai 16 kali lagi ngitung. Ya, sama dengan sampai 16 kali ngitung dalam hati. Hasilnya adalah 4,59. Nilai berarti di sini 4,59 dikali 250 juta. Nah coba 250 juta kali 4,59 hasilnya berapa? 1,1 M, betul? Ya mirip-mirip ya, ini 1 M. Ya, tepatnya 1,1 M gitu loh. Jadi rumus 72 itu cara menghitung cepat kali 2 itu seperti itu. Ya, dengan rumus 72 kan kalian nggak perlu hitung-hitung kayak gini gitu loh maksudnya. Asumsi inflasinya tahu berapa, tinggal dibagi dari 72 dibagi 9. Hasilnya sama brother. Soalnya kan tadi inflasinya 9 sama 10. Oh iya, 9 ini kan saya buletin ya jadi 10 ya. Hasilnya malah sama malah ya. Gitu loh. Ya ini pembulatan soalnya. Tadi kan daripada ntar 0,09 kali 0,09 pangkat 16 bingung ntar di kelas matematika atau kelas asuransi jadinya. Jelas teman-teman? Jadi uang 250 juta saat ini Ton, anak lo nanti umur 18 jadi 1 M. Oke? Jadi 1 M nih. Nah, contoh 1 M sini lah ya. Aduh. Ini 1 M. Christine sama Tono mau nabung buat anak-anak pendidikan mulai kapan? Dari sini? Atau dari pas nanti umur 5? Boleh nggak Christine sama Tono nabung dari sekarang? Boleh nggak? Boleh. Kalau umpama dia mulai nabung pendidikannya umur 5, boleh nggak? Boleh juga, ya kan? Kalau umpama mau nabunginnya pas umur 10, boleh nggak? Boleh, duit dia, ya kan? Suka-suka dia mau nabungnya mulai kapan, betul kan? Atau dia mau siapin pendidikan buat anaknya pas umur 18? Boleh nggak? Boleh, duit dia teman-teman, betul? Nah, sekarang gini teman-teman, anggap nih kayak naik ngayuh sepeda. Ya, mulai nabung dari sekarang nih. Duh, kelihatan nggak ya gambarnya ya? Ini umur 2, ini umur 18. Tadi kan begini kan, ini kan kelipatan 8. Ini anaknya umur 10 tahun. Terus begini, ini 8 juga, ini 18. Oke? Kan tadi kita udah hitung nih, butuhnya 1 M, ya kan? Christine mulai dari sekarang nabung nih. Atau pas dia umur 5. Atau pas dia umur di sini tengah-tengah sini nih. Ya, kalau lu kayak orang ngayuh sepeda, atau pas umur 18 baru mulai siapin. Ya, rute mana yang lu pilih, Christine? Yang ini, ya dong. Mulai dari sekarang, berarti 1 miliar lu bagi 16 tahun, betul nggak? Ngerti nggak nih teman-teman? Karena Christine sama Tono udah putusin. Gila, gua kalau nabungnya anak gua umur 10 mah ngap gua. Lebih gede, gua mendingan nabung mulai dari sekarang. 1 miliar bagi 16 tahun, saya udah hitung per bulannya kurang lebih 5,2 juta per bulan, betul nggak? Hah? 5,7, coba Mi, berapa Mi? 1 M. Betul nggak? 5,2 juta per bulan ya. Betul ya? Berapa? 5,2 kan? Iya kan? Ya gua nggak salah hitung ya, 5,2 ya. Bener ya? Jadi kalau kamu mulai dari sekarang, kamu harus siapin tabungan simpanan 5,2 juta per bulan dari sekarang loh, selama 16 tahun. Nggak boleh pakai acara lupa, nggak boleh diambil. Selama 16 tahun harus konsisten 5,2 juta. Baru nanti di umur 18 ada uang 1 M. Jelas ya maksudnya ya? Nih. Nah, mau nggak Christine sama Tono? Gua ada program yang nabungnya kalau lu nabung baru 1 kali, itu udah dijamin 1 miliar. Kan lu butuh dana pendidikan 1 M kan? Gua ada program nih, ya. Kamu baru nabung 1 kali, tapi udah menjamin 1 miliarnya. Lah kalau di sini 16 tahun nabung, ada yang jamin nggak? Nggak kena resiko. Ada yang jamin nggak? Nggak kena sakit, nggak meninggal. Ada yang jamin nggak? Nggak ada. Tapi di sini 1 kali nabung, saya udah kasih jaminan nih. 1 M ini udah standby. Jadi terjadi resiko sekalipun,
anak pasti dedek kuliah si dedek. Ya, wah caranya gimana? Saya cuma minta 1,5 juta. Kan kamu kan harus nabung 5,2 juta nih sebulan. Kalau emang benar mau kuliahin si dedek nih, butuh uang 1 M. Saya cuma minta 1,5 juta sebulan. Berarti kalau 5,2 diambil 1,5 sisa berapa? 3,7. Betul? Ini sisanya 3,7 nih. Ya, saya minta 1,5 juta per bulan. Ini sudah jamin 1 M. Nah, sisanya 3,7. Kamu berdua sama Tono pikirin. Uang ini harus diinvestasiin supaya bisa dapat profit. Karena kamu harus kejar 5,2 sebulan. Tapi 1,5 ini untuk menjamin 1 miliar. Sampai sini teman-teman nangkep gak? Jadi nanti ini beli apa? Manfaat polisi apa? UP jiwa, kritis, sama kecelakaan, sama payer. Nilainya berapa? 1 M, 1 M, 1 M, sama payer. Ya, kalau kecelakaan murah. Jadi yang paling utama teman-teman harus beliin UP jiwa sama kritis dulu sebenarnya. Ya, premi cukup kecelakaan. Ya, mau nggak dilindungi lebih komprehensif lagi? Ya, ini dengan ambil manfaat kecelakaan 1 M. Sampai di sini teman-teman.